Gunung keenam yang didaki oleh tim Mahitala Unpar Bandung adalah Gunung Everest. Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana perasaan satu persatu kalian ketika sampai di puncak tertinggi di dunia. Sangat bangga, terus terharu, sempat nangis juga waktu itu. Kalau saya bang nggak karuan. Karena pertama belum sampai puncak, jadi begitu perjalanan detik-detik sebelum sampai puncak saya udah melihat banyak trail flag gitu. Karena udah sampai puncak. Di situ aja saya sudah merinding. Badan yang sebelum-sebelumnya sudah lemas menjadi lebih semangat, dan tadinya langkah sudah melambat jadi lebih cepat. Ya. Ya. Kalau Frans, apa perasaan Frans ketika sampai di puncak Everest? Waktu senang banget, terus terharu juga karena sebelumnya kan jadi ngerasa perjuangannya berat banget waktu itu, struggle juga untuk nyampe puncaknya, termasuk yang paling belakang kan saya, paling belakang, jadi akhirnya nyampe itu senang banget gitu, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi waktu itu. Oke, Jonathan? Kalau saya terharu, saya nangis di puncak. Baik, menarik sekali kalau kita ikuti liputan saat-saat di mana tim Mahitala mencapai puncak tertinggi di dunia. Ini dia liputannya. Halo, Ian? Posisi di mana, Ian? Posisi? Summit, Ian. Jadi sebelum mendaki Gunung Everest, itu kalian diingatkan bahwa ada 3 risiko paling berbahaya kalau mendaki Gunung Everest. Apa aja itu? Pertama ada crevasse, atau ada Apa itu? Crevasse itu rekakan batu atau icefall di situ. Itu ada satu daerah dari base camp sampai camp 1 itu icefall, itu sangat berbahaya di situ. Terus faktor keduanya frostbite. Karena beku itu ya, jari-jari itu ya. Jari-jari bis. Itu tanpa kita tahu udah mulai beku gitu, mati ya? Enggak? Biasanya ada prosesnya, biasanya. Kalau kedinginan, karena suhunya yang begitu dingin, yang ekstrim, biasanya diawali dengan tangan ini sakit di ujung-ujung. Oh, itu bisa dideteksi. Dan itu masih untung, ya? masih untung kerasa gitu. Nah, kalau terus meningkat berikutnya, kita nggak bisa merasakan ujung jari dari tangan kita. Biasanya dia frostbite itu biasanya menyerang ke ujung-ujung dari organ kita, bisa jari tangan, jari kaki, ataupun ujung hidung atau telinga. Dan akibatnya apa kalau kena frostbite? Akibatnya itu dia pembuluh darah kita menyempit dan darah tidak mengalir ke tangan kita, dan itu bisa menyebabkan tangan kita itu busuk dan beku. Jadi harus diamputasi? Iya, tidak ada pengobatannya dan itu harus diamputasi karena bisa menyebar. Jadi itu risiko yang kalian hadapi ketika naik ke Everest atau gunung-gunung yang lain juga sebenarnya ya. Juga, ya. Terus risiko lainnya?
AMS, akut mountain sickness, itu ada dibagi dua, jadi ada HP sama HC. Itu yang satu nyerangnya ke paru-paru, sama satu lagi nyerang ke otak. Itu jadi ada masuk cairan di paru-parunya, kerendam cairan. Itu sudah bernapas, sama kalau di otak juga pikirannya di ngacau. Terus apa yang harus dilakukan untuk mengatasi itu? Tidak bisa ada cara untuk mengatasi, yaitu mencegah. Karena kalau sudah terserang, ya satu-satunya cara yaitu dibawa turun. Dan jalan yang satu-satunya yaitu mencegah dengan cara aklimatisasi tadi. Apa? Pelan-pelan? Ya, penyesuaian diri terhadap ketinggian. Seperti jalan jangan terlalu cepat. Terus kita biasanya perpindahan campnya tidak terlalu jauh. Misalnya pernah kenaikannya nggak terlalu tinggi. Biasanya berapa hari di satu ketinggian, terus baru bergerak pelan-pelan ke ketinggian yang berikutnya? Itu mana jam juga. atau hari? Ya. Beda-beda. Yang biasanya kita pakai, kita naik setinggi mungkin, tapi bermalam serendah mungkin. Jadi kita naik terus malamnya turun, baru menginap di situ. Ya. Biasanya gitu. Lalu besoknya bergerak untuk berpindah ke ketinggian yang pernah dicoba kemarin. Sambil membiasakan ya. Ya, betul. Kalian menggunakan jasa juga orang Jepang ya, pendaki senior yang pernah juga melakukan ekspedisi Seven Summits. Iya. Tugasnya apa orang Jepang ini? Dia pemandu. Itu pemandu pas dia di sininya biasa sebutnya konsultan kita. Konsultan. Dia yang memberikan informasi mengenai tips and trick, itu strategi-strategi. Karena dia udah punya pengalaman ya. Betul, Ya. ya. Apa bedanya Gunung Everest dibandingkan dengan gunung-gunung lain selain ketinggiannya ya? Apa ada perbedaan nggak yang bisa dirasakan? Bosan. Kenapa bosan? Karena operasionalnya yang begitu lama, ya kita lebih cenderung ya itu hambatannya di situ, ya menunggu, karena kita nggak bisa sembarangan oke, besok kita berangkat, nggak, karena kita ditentukan ada weather forecastnya juga, ramalan cuacanya, dan itu benar-benar harus kita patuhi. Taati. Karena kalau kita terlalu memaksakan diri, akibatnya Itu berapa lama menunggu baru boleh naik ke atas? Dari 2 bulan, 5 hari ngedaki Everest itu. Selebihnya menunggu. aklimatisasi. Terus pendakiannya sendiri 5 hari, hari. dari Ya, 2 bulan itu. Ya. Dari base camp saya base camp lagi. Baik, Pak Budi. Mereka mampu menyelesaikan ekspedisi Seven Summits ya. Betul. Apa makna prestasi yang dicapai oleh tim Mahitala ini bagi dunia pendakian di Indonesia? Kebanggaan bangsa Indonesia pasti. Dan juga khususnya Universitas Parahyangan juga bangga karena kita sebagai klub pecinta alam pertama yang bisa memberikan gelar Seven Summit ke Indonesia. Kemudian yang lebih penting lagi agar bisa merangsang kepada ya adik-adik kita yang muda-muda lah, supaya olahraga mendaki gunung ini bisa terus berkembang dengan inspirasi adik-adik kita ini, supaya bisa berkembang lebih bagus. Karena menurut pengalaman kami semua bahwa olahraga mendaki gunung itu sangat positif, dan itu pembentukan karakter, semangat, daya juang, dan yang terpenting tidak melupakan kepada Tuhan, dan juga tenggang rasa kepada sesama. Dan itulah yang kita bisa alami, dan banyak hubungan-hubungan interpersonal dengan kawan, dengan manusia, hubungan bisnis biasanya akan lebih dekat dan menyatu kalau itu dialami dalam pergaulan di alam bebas, tentu saja. Dan kita bangga, dan kita merasakan itu betul-betul, dan hubungan itu akan langgeng daripada diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya dan lain sebagainya. Dan terbukti sekarang olahraga mendaki gunung di Indonesia sangat berkembang pesat. Jadi banyak sekali tim yang mencoba mendaki gunung, kemudian mengikuti jejak adik-adik kita ini, dan untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan, dan itu membuat nama Indonesia juga banyak dikenal di dunia internasional. Itu yang saya rasakan. Baik.
Jadi persisnya tanggal berapa, hari apa, jam berapa, tahun berapa kalian berada di puncak Everest? 20 Mei tahun ini, tahun 2011. Pukulnya beda-beda, jamnya beda-beda. Berbeda. Tapi tanggalnya sama. Tanggalnya Sama. sama. 20 Hari Kebangkitan Mei. Nasional. Berarti Hari Kebangkitan Iya. Nasional. Aduh. Dalam ekspedisi Seven Summits, pada saat mereka mendaki gunung yang terakhir, Gunung Denali, ada satu bendera yang mereka kibarkan. Bendera apakah itu? Ikuti terus ke Candy. Dengar-dengar sudah nyaris dibuang bendera itu ya? Iya. Sebenarnya di imigrasi juga udah bermasalah itu bendera. Sesudah puncak Everest, kemudian terakhir adalah Gunung Denali. Yang tadi kita baru ceritakan, bahkan gunung yang tersulit tadi ya, karena situasi dan kondisinya. Nah, kalau kita lihat dari ekspedisi ini kan harusnya selesai tahun 2012. Kok bisa kalian selesaikan lebih cepat? Sebenarnya dari idenya dari mulai masuk dari Hiro juga. Jadi Hiro ini si orang Jepang itu ya? Hiroyuki Furuoka. Dia bilang kenapa harus tahun 2012? Karena udah jaraknya terlalu lama, kitanya fisiknya juga mungkin akan turun gitu. Justru Denali itu bisa dinaikin juga, musimnya masih ada, masih pas gitu, walaupun di akhir-akhir musim setelah Everest. Dan kita karena udah teraklimatisasi dengan Everest, jadi untuk Denali lebih gampang, dia bilang seperti itu. Jadi berapa lama sesudah Everest baru ke Denali? 10 hari di Indonesia. 10 hari itu langsung terbang lagi untuk ke Denali. Denali. Kalau kita lihat dari pendakian itu, hambatan apa yang paling terasa berat di Denali? Lebih ke panjangnya perjalanan yang dijalani, terus kita tanpa ada bantuan porter tadi. Jadi Jadi porter itu memang penting ya dalam pendakian. Iya, selain nyiapin minuman, makanan, juga barang-barang itu berat ya. Iya. Baik, akhirnya kalian berempat mampu ya mencatatkan nama Indonesia dalam kancah pendakian di dunia dalam ekspedisi Seven Summits ini. Nah, kesan apa yang paling dirasakan oleh masing-masing setelah menyelesaikan ekspedisi Seven Summits ini? Apa yang Jonathan paling kenang sebagai kesan yang mendalam? Yang paling mendalam sebenarnya bisa bawa nama baik Indonesia gitu, dan bisa menginspirasi ya teman-teman yang lain untuk naik gunung. Baik, Frans? Sama yang pertama bisa bawa nama bangsa Indonesia keluar. Terus kesan bareng tim. Jadi selama berempat itu kita selalu enjoy, dan untungnya kita diberkatin gak ada masalah. Jadi setiap gunung ini kita one hit one victory gitu, nggak pernah ngulang. Kalau Bruri? Kalau saya bisa bangga membawa nama Indonesia ke internasional, khususnya di bidang pendakian gunung, dan ya beruntung aja gitu, nggak nyangka bisa salah satu yang bisa mendaki 7 puncak di 7 benua. Kadang-kadang kalian nggak percaya kok bisa ya. Kalau Sofyan gimana, Sofyan? Sama deh, bisa membawa nama Indonesia ya, jadi bisa sebagai duta Indonesia ke internasional, terus dengan bawa olahraga pendakian, dan bisa membuktikan bahwa di Indonesia ternyata ada pendaki gunung gitu. Padahal kita orang tropis gitu. Orang nenek moyang kita orang pelaut gitu. Nah, omong-omong di setiap puncak yang kalian capai, kalian kan mengibarkan bendera merah putih ya. Nah, di Denali selain merah putih ada satu bendera Itu ada tapak kakinya. Sama dengan di ini metal. Nah, coba kita Emang lihat. ada berat Kita juga? dulu kita lihat liputannya dulu deh. Kami dari Indonesia, Seven Summit, Unpar.
Baru Beres. menyelesaikan pendakian Denali. Ya, selama 19 hari ini tadi kita baru nyampe nih jam 7.30 sekarang. Pagi ya. Pagi. Untuk para penonton Candy, semoga dia dapat menginspirasi. Iya. Sampai ketemu di Indonesia. Oke, tetap semangat. Tetap bangga sama Indonesia. 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 Jadi, dari semua perjalanan dan pengalaman, saya pikir yang paling penting yang terakhir tadi. Jadi gimana? Dengar-dengar sudah nyaris dibuang bendera itu ya? Iya. Sebenarnya bendera itu nyusahin. Ya. Berat-beratin gitu. Udah nyaris kita buang. Sebenarnya di imigrasi juga udah bermasalah itu bendera. Hati-hati. Rekaman ini bisa nggak aku tayangin? Oke, jadi kalian adalah tim Indonesia pertama yang berhasil untuk menuntaskan ekspedisi Seven Summit. Nah, di belakang kalian mungkin banyak juga tim pendaki gunung yang punya mimpi yang sama. Apa yang ingin kalian sampaikan buat mereka? Semuanya pasti bisa. Jadi yang dulu dipikirin nggak mungkin ya ternyata bisa gitu. Jadi nggak ada yang nggak bisa asal kita mau. Itu ya pesan. Terakhir, mungkin banyak orang yang ingin tahu berapa sih dana yang yang dihabiskan untuk ekspedisi ini. Kurang lebih, ini masih kurang lebih 7 miliar. Baik, kita nggak usah usut dari mana. Tapi jangan merasa bahwa angka segitu tidak akan mungkin tercapai. Waktu kalian dengar angkanya juga segitu, kalian mau pingsan-pingsan dulu ya. Iya. Tapi faktanya berhasil dikumpulkan, banyak yang mendukung, dan sekarang mereka bangga pada kalian. Di akhir acara ini, sebagaimana biasa, saya akan membagikan satu buku tentang Norman Edwin yang tadi kita bahas. Dan ini akan saya bagikan buat Anda semua satu-satu di sini. Bagi Anda di rumah, jangan khawatir, Anda juga bisa mendapatkan buku ini secara gratis dengan mengakses kikcandy.com. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. You give me nothing. You give me nothing but the blues. Oh, you give me nothing now. You give me nothing but the blues. You give me nothing but the blues, baby. I'll go for you. You always lied to me. You always been untrue. Oh, you always lied to me. You always been untrue. You give me nothing but the blues.